Pengadilan Austria mulai menyidangkan Josef Fritzl dalam kasus yang menggemparkan dunia karena menyekap dan memperkosa anak kandungnya sendiri selama 24 tahun. Dari Hai sob, kembali lagi nih di Anti Klima. Masih sama gua Fajar, makasih ya udah ngeklik video ini. Oke sob, di kisah nyata kali ini gua mau ngebahas tentang kasus yang sangat memilukan nih sob. Dimana ada seorang gadis berumur 18 tahun asal Austria ini disekap di basement selama 24 tahun sob. Dan selama 24 tahun itu dia menjadi korban pelampiasan nafsu bejat ayah kandungnya sendiri sob. Gokil banget ya. Dan sampai-sampai melahirkan 7 orang anak sob. Wah parah ini. Bapak macam apa nih kayak gini ya kan. Nah sob, mau tahu kelanjutan cerita tragis ini? Tonton terus video ini sampai tuntas biar lu dapat faedahnya dan buat lu nggak kebuang sia-sia. Jadi ini terjadi pada tahun 1984 di mana ada sebuah keluarga di Austria nih melaporkan putri gadisnya yang berumur 18 tahun yang bernama Elisabeth Fritzl ini telah menghilang dari rumah. Dan lalu sang ibu pun panik dan mulai melaporkan nih ke pihak kepolisian setempat. Dan selama nih berminggu-minggu nih pihak polisi mencari keberadaan si Elisabeth ini namun tidak dapat ditemukan atau nihil sob. Dan pihak kepolisian pun mulai memberitahu kepada pihak keluarga nih untuk menerima segala kemungkinan yang paling terburuk nih sob. Selang berapa lama nih datang nih surat nih ke rumah si Elisabeth ini dan ternyata surat itu nih dari Elisabeth yang berisikan kalau dia nih sudah bosan dan lelah tinggal bersama keluarganya dan ingin pergi dari rumah. Lalu sang ayah si Joseph ini bilang nih ke polisi kalau si Joseph ini tidak tahu menahu tentang perginya putrinya si Elisabeth ini. Dan si Joseph bilang kemungkinan putrinya si Elisabeth ini pergi meninggalkan rumah ini untuk bergabung sama sekte pemujaan agama nih sob. Karena kata si Joseph, sang putri pernah berbicara dengan dia tentang pemujaan agama ini sob. Padahal nih si Joseph ini nih sang ayah tahu banget di mana putrinya si Elisabeth ini berada ya kan. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 1984 di mana nih sang ayah si Joseph ini udah ngerencanain buat nyulik si Elisabeth putri kandungnya sendiri nih sob. Si Elisabeth ini nih dipanggil nih turun ke bawah tanah nih ke basement rumahnya buat ngebantuin si Joseph ngebenerin pintu basement yang baru aja dibenerin sama si Joseph nih. Tapi pas si Elisabeth lagi ngebantuin langsung didorong sama si Joseph sampai jatuh dan pingsan dengan handuk yang penuh dengan obat bius. Wah gila banget memang ayah kandung bijak banget nih ya enggak. Dan FYI kalau si Joseph ini nih pernah juga melakukan pelecehan seksual kepada si Elisabeth ini pak ketika si Elisabeth berumur 11 tahun nih. Waduh emang sakit nih ya kan. Ayah macam apa kayak gini ya kan. Gemes banget gue ya kan. Aduh gimana nih tanggapan kalian sama si Joseph ini? Komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi nih ke topik pembahasan. Singkat cerita nih 2 tahun berlalu si Elisabeth ini hamil sob. Tapi pada minggu ke-10 si Elisabeth ini keguguran sob. Nah
pada Agustus 1988 lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Christine, dan 2 tahun kemudian lahir lagi nih bayi laki-laki yang diberi nama Stefan, dan mereka bertiga nih tetap berada di dalam basement atau hidup di bawah tanah nih, yang mendapatkan jatah makanan dan air setiap minggunya dari si Joseph ini. Gila banget emang si Joseph, sakit banget ya kan ngelihat anak sama itu anak sekaligus cucu jadinya ya kan. Aduh parah emang si Joseph. Meskipun mereka bertiga hidup di bawah tanah nih, si Elizabeth ini mencoba untuk mendidik anak-anaknya dengan normal ya kan, walaupun keadaannya sangat-sangat mengerikan di dalam bawah tanah itu. Singkat cerita nih, 24 tahun Elizabeth melahirkan 5 orang anak lagi nih sob. Gila ya kan. Yang satu lagi nih dibolehin nih tinggal bersama di basement, yang satunya meninggal sob, dan yang tiga anak ini nih sob dibawa ke atas buat dirawat sama si Joseph dan istrinya nih sob. Ya. Dengan alih-alih nih si Joseph ini pura-pura nih, yang pertama dia nemu anak katanya di semak-semak ya kan, wah istrinya nggak curiga. Terus yang selanjutnya ada bayi ditaruh di depan rumahnya ya, kayak yang di film-film gitu ya kan, ditaruh tuh ada suratnya. Nah yang anehnya nih, pihak dinas sosial nggak curiga nih dengan kehadiran 3 anak di dalam keluarganya si Joseph. Singkat cerita, pada tahun 2008 nih, sang putri Christine yang sudah berumur 19 tahun nih jatuh sakit nih, dan keadaannya kritis sob. Jadi mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit, dan Elizabeth pun memohon kepada sang ayah si Joseph ini untuk membawa Christine ke rumah sakit, dan akhirnya si Joseph ini pun setuju buat ngebawa si Christine ini ke rumah sakit sob. Nah ini adalah awal kebebasan Elizabeth dan anak-anaknya nih sob. Sampai di rumah sakit nih si Christine ini ditanyain nih sama pihak rumah sakit dan polisi nih, siapa keluarganya, siapa ibunya, siapa bapaknya ya kan. Nah si Christine ini bingung lah ditanya, secara dia tinggalnya di bawah tanah selama dari dia lahir sampai hari itu dia kejadian bersama ibu dan adik-adiknya. Jadi si Christine nggak bisa jawab apa-apa, dan polisi pun mulai curiga nih, dan polisi mulai membuka kasus hilangnya Elizabeth nih. Polisi mulai ngebaca surat-surat yang dari Elizabeth nih, dan pada tanggal 26 April 2008 pada malam hari si Elizabeth nih dibolehin keluar buat ngejenguk si Christine anaknya ini sama si Joseph nih, dan pihak rumah sakit nih curiga ini siapa datang ngejenguk anaknya. Akhirnya pihak rumah sakit ini nelpon kepada pihak polisi, terus pihak polisi ini datang nih sob buat nanyain si Elizabeth ini, dan akhirnya si Elizabeth pun menceritakan semuanya yang terjadi selama 24 tahun nih. Singkat cerita nih, si Joseph pada malam itu juga akhirnya ditangkap nih sob sama polisi dan dijatuhi hukuman seumur hidup sob. Gila banget ya kan, ayah kandung sendiri sampai begitunya ya kan, bejat banget ya enggak. Gue nggak tahu lagi deh ini mesti ngomong apa buat orang ini ya kan, sakit psikopat ya kan, anak sendiri ya enggak. Gila ya. Gimana nih tanggapan lu semua tentang kasus kisah nyata ini sob? Komen di kolom komentar, kasih opini lu tentang kasus ini. Oke? Makasih banget udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you in the next video.